Setelah Xiao Yan meninggalkan aula 10.000 orang suci, dia benar-benar tidak menoleh ke belakang. Dia tidak berniat jual mahal, dia benar-benar tidak bisa menerima konsekuensinya. Dia melangkah dan menghilang ke dalam kehampaan. Jiwanya, dalam sekejap, lenyap. Pria sialan itu. Dia benar-benar pergi. Beijing buru-buru mengejarnya tanpa alas kaki, cemberut, matanya yang indah dipenuhi ketidakpuasan. Tidak tahukah kalian wanita bisa dibujuk dengan kata-kata manis? Apa salahnya mengucapkan beberapa kata manis? Sungguh mengerikan. Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan menarik beberapa pria dari suatu tempat. Ucapkan beberapa hal manis untuk membuatku bahagia, atau aku akan membunuh kalian semua. Mereka langsung ketakutan, gemetar, dan buru-buru menggunakan semua kemampuan mereka. Setelah beberapa saat, Beijing mengangguk puas, tetapi wajahnya segera berubah tidak senang lagi. Kalian semua punya begitu banyak istri darinya, tetapi kalian tidak bisa menahan diri untuk tidak merayuku. Aku harus menemukannya. Aku perlu bertanya padanya dengan benar mengapa aku tidak berharga. Aku sudah begitu baik padanya. Setelah Ye Beijing selesai berbicara, sipir berambut merah muda itu dengan ringan menyentuh kehampaan, dan kalung emas yang tergantung dari tali merah di pergelangan kakinya bergemerincing lembut. Sosoknya menghilang dari aula 10.000 orang suci. Adapun Xiao Yan, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia tetap berada di kehampaan, menunggu dengan tenang. Jika Ye Beijing tidak tiba dalam waktu sesingkat sebatang dupa, dia akan pergi. Pria bau itu, bahkan setelah bereinkarnasi, dia masih tahu cara memanipulasi hati orang. Benar saja, dia menungguku di sini. Ye Beijing, dari kejauhan, Xiao Yan berbalik. Dia mengepalkan tangannya dan membungkuk. Senior Ye Beijing, tidak perlu memaksa saya untuk menunggu di sini. Bukannya saya berharap Anda bisa mengikuti saya, tetapi saya ingin berterima kasih kepada Anda. Jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk Anda, saya pasti tidak akan menolak. Tentu saja, saat itulah Xiao Yan melihat ke kehampaan dan sosok Ye Beijing muncul melangkah ke dalam kehampaan. Kau telah menjadi lebih kuat. Mata indah Ye Beijing berbinar tajam. Dia telah mengikuti Xiao Yan, dan bahkan ketika dia berada tepat di sampingnya, dia tidak dapat mendeteksinya. Beberapa kata terima kasihku tidak cukup. Setelah mengikutimu begitu lama, apakah kau bahkan tidak memiliki sedikit pun perasaan untukku? Xiao Yan tetap diam, tidak memberikan jawaban. Lingkungan sekitarnya bergeser dan berubah, lautan merah muda menyelimutinya. Pernikahan paksa mungkin tidak manis, tetapi mereka haus. Dengan kaki telanjangnya yang lembut dan berwarna merah muda berdenyut, perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Saat dia mendekat, dia menampakkan dirinya sepenuhnya, tanpa ragu-ragu. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya yang selembut giok di bahu Xiao Yan, dan mata Xiao Yan bergetar saat itu. Matanya bahkan sedikit merah. Karena dari sudut pandang Xiao Yan, dia tidak melihat Ye Beijing. Tetapi wanita yang paling dia sayangi di hatinya. Chenxian Garden. Saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sebenarnya. Bukan karena pikirannya tidak cukup teguh, tetapi karena Ye Beijing telah menggunakan mantra rayuan padanya. Mari kita bersama, oke. Ye Beijing, berdiri di tebing Baiksi, memeluk Xiao Yan dan bersandar di dadanya, berbisik, aku tahu kau lelah. Sekarang kau bisa istirahat. Xiao Yan mengulurkan tangan dan memeluk Ye Beijing erat-erat. Tanpa sadar, dua garis air mata panas mengalir di wajahnya, menyebabkan Ye Beijing dalam pelukannya sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya, dia menyentuh hati Xiao Yan yang benar-benar lembut. Saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan menolaknya. Karena hatinya benar-benar terlalu penuh. Terlebih lagi, Xiao Yan terlalu sentimental dan benar. Ye Beijing bisa saja melangkah lebih jauh, tetapi dia berhenti. Dia hanya memeluknya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tampak terbangun dari mimpi. Hei, ada apa?
Ye Beijing melambaikan tangannya di depan mata Xiao Yan, dan akhirnya dia tersadar. Rasanya seperti baru saja bermimpi. Xiao Yan memperhatikan taktik Ye Beijing. Permaisuri pernah menggunakannya padanya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan kekuatan jiwanya yang tak berdaya pun tidak dapat menahannya. Xiao Yan terkejut. Kekuatan macam apa yang dimiliki Ye Beijing sehingga membuatnya sama sekali tidak sadar dan tidak siap. Jika Ye Beijing benar-benar ingin memaksakan diri padanya, dia tidak akan berdaya untuk menghentikannya. Ayo pergi, aku bersedia pergi bersamamu kali ini. Ye Beijing menepuk bahu Xiao Yan. Kaki kecilnya berjinjit, tangannya di belakang punggung, tubuhnya sedikit condong ke depan, dan alisnya melengkung seperti bulan sabit. Barusan, Xiao Yan berhenti untuk mengujimu, tetapi dia tidak menyangka kau begitu berbeda dari yang mulia itu. Dia penjahat yang licik dan penuh tipu daya, kau bukan Ye, kata Beijing. Xiao Yan tersenyum kecut. Sisi lupa kau adalah reinkarnasi yang mulia, tapi aku jelas tidak menghinamu. Beijing akhirnya menyadari dan menutup mulutnya sambil tertawa. Xiao Yan menggenggam tangannya dengan serius. Meskipun kita tidak bisa menjadi kekasih, kuharap kita bisa menjadi teman baik. Diam? Jika kau mengatakannya lagi, aku tidak akan membantumu. Kita bisa berteman sekarang, tapi bagaimana jika kau jatuh cinta padaku nanti? Ye Beijing cemberut dan berkata dengan kesal. Xiao Yan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Waktu sangat penting. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apakah Raja Iblis Mosu dari alam mistik surga barat tahu sesuatu tentang dia? Xiao Yan mengganti topik pembicaraan. Mosu? Aku kenal anjing itu. Ye Beijing mengangguk, menatap Xiao Yan dengan rasa ingin tahu. Apakah dia anjing? Tanya Xiao Yan. Yah, dia tidak hanya menjilat setiap orang yang dilihatnya. Dia mungkin juga menjilatmu, Ye Beijing tertawa. Seberapa kuat dia? Lumayan, meskipun dia sedikit lebih kuat darimu. Kata Ye Beijing, terdengar agak tidak sopan. Aku baru mendengar bahwa setelah dikepung oleh para dewa alam mistik surga barat, mereka menyegelnya. Bisakah kau membawanya dalam perjalanan ini ke alam ilahi 9 surga? Xiao Yan meminta pendapat Ye Beijing, kecuali jika dia ingin bermusuhan dengan para dewa alam mistik surga barat. Melepaskannya akan menyebabkan perang antara dewa dan iblis. Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia memang tidak memiliki kesan yang baik tentang alam mistik surga barat. Dia telah melihat sosok Buddha di alam ilahi dan Buddha itu bahkan menyerangnya. Informasi yang diberikan Ye Beijing memang sangat penting, tetapi mata anjing itu belum terbangun. Tidak ada cara untuk membantu memecahkan segelnya. Selain itu, masih belum pasti apakah alam mistik surga barat diam-diam membantu Taiksu. Jika itu dikonfirmasi, Xiao Yan pasti tidak akan membiarkan para dewa Buddha ini lolos begitu saja. Bukankah cukup aku menemanimu? Ye Beijing mengangkat alisnya. Bukannya kekuatanmu kurang, kau mungkin salah satu dari sedikit makhluk yang ditakuti Huaken. Memiliki senior sepertimu bersamaku tentu saja sudah cukup. Xiao Yan melambaikan tangannya, mata indah Ye Beijing sedikit menyipit, apakah kau tahu kekuatanku? Ye Beijing mengamati bahwa Xiao Yan mampu berada di peringkat di atas Huaken dalam perang dewa kekacauan, secara konsisten di dalam 200 besar. Meskipun dia tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Ye Beijing, dia yakin bahwa senior Ye Beijing sangat kuat. Xiao Yan terkejut dengan apa yang telah dilihat dan dipelajarinya dalam perang dewa kekacauan, terutama dengan peringkat Ye Beijing. Dia tidak lagi menyembunyikan pikirannya dan langsung berkata, aku tidak menyangka kau akan mengetahuinya. Ye Beijing mendekat ke Xiao Yan, meraih kerah bajunya, dan berkata, sekarang kau tahu rahasiaku, kau milikku.